Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasista Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariat Islam. Namun sebelum syariat Islam itu apa, kita harus mengetahui nih syariat itu dulu. Syariat secara bahasa adalah syara, yaitu menjelaskan. Secara istilah, syariat adalah apa yang Allah tetapkan, putuskan untuk hambanya dari agama atau perkara-perkara agama yang berbeda-beda. Manusia memerlukan hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupannya. Jadi, syariat Islam adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk hambanya, baik hukum tersebut ditetapkan dari hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan maupun perbuatan beliau. Syariat Islam juga memiliki keistimewaan loh. Yang pertama, syariat Islam itu berupa wahyu yang datang langsung dari Allah. Yang kedua, pahala yang dapat diperoleh dari mematuhi hukum, jazahnya yaitu dunia dan akhirat. Jadi, bagi orang yang mematuhi hukumnya, dia akan mendapatkan balasan langsung di dunia dan ditambah lagi di akhirat. Yang ketiga, syariat Islam itu umum, meliputi segala urusan dan kekal selamanya. Dan yang keempat, syariat Islam itu mencakupi segala urusan dunia, segala keperluan manusia, menggambarkan jalan-jalan keimanan yang berkaitan dengan Tuhannya. Hukum terbagi menjadi 3 kategori dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hukum yang berhubungan dengan akidah, yaitu iman-iman kepada hari akhir yang nama hukumnya yaitu Iqtiqodiyah dan tempat belajarnya yaitu dari ilmu kalam dan ilmu tauhid. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan akhlak, seperti harusnya bersifat jujur, harus bersifat amanah, harus menepati janji, kemudian diharamkannya berbohong dan juga khianat. Nah, tempat belajarnya adalah dari ilmu akhlak dan juga tasawuf. Yang ketiga ada hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan manusia dalam hubungan sesama. Nah, hukum yang ketiga ini disebut hukum-hukum amaliyah dan tempat belajarnya dari ilmu fikih. Ilmu fikih terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ibadah, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Yang kedua, adab atau muamalan, yaitu mengatur hubungan seseorang sesama mereka. Di dalam hukum adab atau muamalan terbagi lagi yaitu pertama hukum kekeluargaan, yang kedua hukum yang berkaitan dengan mal atau harta, yang ketiga hukum yang berkaitan dengan sumpah atau kesaksian dan juga pengakuan, dan yang keempat hukum yang berkaitan dengan pemerintahan yang berhubungan dengan umat muslim dan non-muslim. Hukum Islam terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada wajib. Hukum dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya maka akan mendapatkan siksa atau dosa. Yang kedua ada sunnah. Hukum dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan pun tidak akan mendapat dosa atau tidak disiksa. Yang ketiga ada haram. Hukum dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar dan akan dicatat sebagai dosa. Namun jika meninggalkan hal yang haram, maka akan dicatat sebagai pahala. Yang keempat ada makruh. Hukum dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu ada mubah. Hukum dikatakan mubah apabila hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.